Selamat datang. Kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng panduan baru soal manajemen kinerja. Tenang, kita akan buat peraturan yang kelihatannya rumit ini jadi lebih gampang dipahami. Nah, pernah kepikiran nggak gimana sih cara kinerja kita sebagai pendidik akan dinilai dan dikembangkan mulai tahun depan? Kalau Anda seorang ASN di dunia pendidikan, jawabannya bakal beda banget loh. Jadi yuk kita lihat lebih dalam. Yep, betul banget. Ada peraturan menteri yang baru nih, nomor 271 tahun 2025. Ini semacam peta jalan untuk karir profesional kita semua. Intinya, manajemen kinerja sekarang harus sejalan langsung sama tujuan besar transformasi pendidikan kita. Tujuannya apa sih? Biar penilaian kinerja itu lebih nyambung sama kondisi di lapangan, lebih mendukung, dan yang paling penting fokusnya ke kualitas belajar siswa. Jadi ini bukan sekedar ganti aturan ya, tapi lebih ke perubahan cara pandang, mindsetnya diubah menuju pengembangan diri yang nggak pernah berhenti. Oke, biar gampang, kita akan bagi pembahasannya jadi 5 bagian. Pertama, peta jalan kinerja baru. Kedua, siapa saja yang terlibat. Ketiga, kita lihat siklus tahunan 5 langkahnya. Keempat, prinsip-prinsip kuncinya. Dan terakhir, gimana proses dari evaluasi sampai aksi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, peta jalan kinerja baru. Yuk kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Kenapa sih pendekatan baru ini dibuat? Nah, ini dia ruhnya langsung dari peraturannya. Tujuannya adalah untuk mengkontekstualisasikan dan menyelaraskan dengan transformasi pembelajaran yang mendukung pendidikan bermutu untuk semua. Jadi, kuncinya adalah semua target kerja kita harus benar-benar nyambung dan mendukung kualitas belajar mengajar yang modern. Lanjut ke bagian 2. Nah, ini juga penting banget. Siapa aja sih yang kena aturan baru ini dan gimana semua peran itu saling terhubung satu sama lain? Coba lihat deh piramida pengelolaan kinerja ini. Keren banget ya cara menggambarkannya. Ini nunjukin gimana semua peran, mulai dari guru di kelas sampai kepala daerah, itu semuanya nyambung. Jadi kinerja itu bukan kerja sendiri-sendiri, tapi kolaborasi yang selaras dari bawah sampai atas. Jadi, siapa saja yang tercakup? Pertama ada pendidik, yaitu guru ASN dan juga pamong belajar. Lalu ada juga tenaga kependidikan. Ini mencakup pengawas sekolah, penilik, kepala sekolah, sampai kepala satuan pendidikan nonformal. Wah, cakupannya luas banget ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yang lebih teknis nih. Kita bakal lihat prosesnya gimana, langkah-langkahnya apa aja sepanjang tahun. Nah, jadi proses manajemen kinerja kita sekarang ini bentuknya siklus tahunan yang punya 5 langkah. Semuanya berkesinambungan. Mulai dari langkah 1 pra-perencanaan dan update data. Lanjut langkah 2, perencanaan dan penetapan target atau SKP. Terus, langkah 3, ini bagian eksekusinya, ada pemantauan dan pembinaan. Langkah 4, baru deh ada penilaian dan evaluasi. Terakhir, langkah 5, yang nggak kalah penting, yaitu tindak lanjut dan aksi. Jadi nggak berhenti di evaluasi aja. Tadi kan disebut SKP ya. Apa sih itu SKP? Singkatnya, Sasaran Kinerja Pegawai. Anggap aja ini dokumen kontrak kerja kita selama setahun. Isinya ekspektasi hasil kerja dan perilaku kita yang kita diskusikan dan sepakati bareng atasan. Jadi, ini peta jalan pribadi kita selama setahun ke depan. Khusus untuk fase perencanaan, yaitu langkah 2 tadi, ada timeline yang jelas banget. Perhatikan ya, periode perencanaan itu dimulai tanggal 1 Januari. Dan ini yang penting, tanggal 31 Januari itu deadline ya. Batas akhir buat finalisasi dan menetapkan SKP bareng atasan. Jadi jangan sampai kelewat ya. Oke, sekarang bagian 4. Sistem baru ini nggak cuma soal teknis, tapi juga dibangun di atas beberapa prinsip kunci. Dan ini benar-benar butuh perubahan cara pandang dari kita semua. Ini dia nih, kutipan yang tali menggambarkan perubahannya. Ini bukan lagi sekedar penilaian kinerja, tapi sebuah instrumen untuk pengembangan kinerja. Jadi fokusnya bukan lagi cuma ngasih nilai di akhir tahun, tapi gimana prosesnya bisa jadi ajang belajar dan perbaikan terus-menerus buat kita. Jadi apa aja prinsip-prinsip intinya? Pertama, fokusnya itu pada gimana cara kita memenuhi ekspektasi pimpinan. Kedua, dialog, harus lebih sering ngobrol, diskusi sama rekan kerja dan atasan. Ketiga, kita harus sadar kalau perbaikan diri kita itu bakal ngedukung keberhasilan sekolah secara keseluruhan. Dan yang terakhir, kinerja itu bukan cuma hasil kerja, tapi juga perilaku profesional kita. Lengkap kan? Oke, kita sampai di bagian terakhir, bagian kelima. Dari evaluasi ke aksi. Setelah setahun berjalan, gimana sih evaluasinya dilakukan? Dan yang lebih penting, habis itu ngapain? Nah, di akhir siklus nanti, kinerja kita akan dirangkum dalam satu predikat. Ada 5 levelnya. Sangat baik, baik, cukup atau butuh perbaikan, kurang, dan sangat kurang. Penilaian ini berdasarkan gabungan hasil kerja dan perilaku kita sepanjang tahun. Terus, setelah dapat predikat, apa yang terjadi?
Hasilnya ini nggak cuma jadi arsip loh. Pertama, ada pelaporan kinerja, jadi SKP dan evaluasinya dilaporkan resmi. Kedua, ada pemeringkatan kinerja di unit kerja kita. Dan yang paling ditunggu-tunggu, penghargaan dan pengakuan. Ini bisa berupa prioritas untuk ikut program pemerintah, pengakuan di bidang pendidikan, sampai bentuk dukungan karier lainnya. Bahkan, ini bisa dikonversi jadi angka kredit untuk kenaikan pangkat. Jadi dampaknya nyata banget. Nah, setelah kita bedah semua, pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Gimana caranya kita bisa melihat proses baru yang terstruktur ini bukan sekedar beban atau kewajiban administrasi, tapi benar-benar sebagai alat untuk membentuk dan melesatkan perjalanan karir profesional kita? Ini tantangan sekaligus peluang besar buat kita semua.